lagi ngobrol-ngobrol. Nah teman-teman gue nih ngeliat sosok anak kecil megang payung. Tapi anak-anak akhirnya yaudah kita terusin aja. Itu jalan nggak mencar-mencar, bener-bener pegangan. 14 orang itu pegangan bener-bener nggak, supaya nggak kepisah. Akhirnya gua ngambil tuh yang taplak plastik itu kan. Akhirnya kita lanjutin jalan. Itu gua masih muter-muter aja ternyata. Kok ini masih di tempat yang kayak tadi gitu. Masih ya muter-muter dari situ. Pas nyampe kafe itu jam 9. Lumayan lama tuh durasinya. Dari jam 9 gue buat terusin jalan kan biar bisa keluar dari situ. Sempat break juga di jalanan, kita benar-benar buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Febri Riot di channel Tentang Mereka. Kali ini coy, gua kedatangan narasumber nih. Mungkin kalian-kalian yang ngikutin channel kita, mungkin kalian udah pada kenal nih, pada tahu narasumber gua yang satu ini. Nah, buat kalian yang belum tahu, langsung aja yuk kita kenalan sama narasumber gua yang satu ini. Selamat malam Bang Arfan, balik lagi di channel Tentang Mereka nih. Upload dulu dong buat Bang Arfan. Oke, Bang Arfan, gimana nih kabarnya Bang Arfan? Sehat-sehat alhamdulillah. Pas banget nih ya. Kebetulan video lu yang sebelumnya nih ya, wah meledak tuh Bang. Di situ Bang. Di situ sebenarnya lu bercerita lebih banyak nggak ke horornya sebenarnya Bang ya? Iya, nggak ada. Dikit ya? Dikit lah sebenarnya ya kejadian-kejadian horornya. Di situ tuh lebih banyak ke jiwa leader lu ya, kepemimpinan lu di situ ya. Iya, kepedulian manusia aja sih. Jadi peduli terhadap sama ya Bang. Iya. Oh, peduli berarti sama gua Bang. Oke, Bang Arfan. Kali ini lu mau bercerita waktu liburan ke Curug Cismun. Iya. Sedikit dong Bang, cerita ini biar bikin penasaran nih viewers kita. Itu di Curug itu banyak kejanggalan. Saat pulang ya, kita itu pulang udah benar-benar nggak bisa keluar dari area lokasi Curug. Namanya kita neduh di musola, ngeliat anak kecil, sampai dari musola kita ngeliat kafe rame, sampai kita keluar dari situ kita dijemput naik ambulan. Bang tahan dulu ya Bang ya. Ini gua terus terang gue breeding tuh langsung tuh. Oke. Oke buat teman-teman semuanya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan buat kalian yang udah dukung channel ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oh iya nih, satu lagi. Buat kalian yang ingin berbagi pengalaman atau bercerita, urban legend, pendakian, atau apapun itu, bisa langsung DM ke Instagram kita. Link ada di bawah. Nah, yuk, nggak perlu lama-lama lagi. Langsung aja kita ngobrol bareng. Oke Bang Arfan, gimana nih Bang nih? Awal mula perjalanan lu waktu liburan ini Bang nih? Itu tahun 2014 bulan Juni, cuman harinya gue lupa hari apa itu. Itu sebenarnya nggak niat ke Curug sih, cuman jalan-jalan ke Cibodas, kita ngopi-ngopi di warung. Oh tektok rencananya gitu? Iya, itu gue 14 orang. Berboncengan semua naik motor, cuman ada satu yang naik mobil. Ya cewek yang boncengan naik sama cowok tuh cuma gue doang, sisanya pada sama cewek. Oh hitungannya konvoy lo gitu Bang? Gue ya sama Batang lah. Di situ ada gue sendiri, ada gue boncengan berdua sama namanya Bahong, ada Januar sama Pipa, ada Adit sama istrinya si Nindi, Dos sama istrinya, ada Mande sama istrinya, ada Woyo dan istrinya, ada Gary sama mantan pacarnya. Saat itu masih pacaran. Oh gitu. Jadi hitungannya
gathering family lah, karena Iya. lu berkeluarga semua dan Iya. lu sendiri ya. Iya, belum, sampai sekarang belum nih. Mau nanti mungkin ada yang mau ini bisa nanti DM lah nih ke Instagramnya Bang Arwan nih. Lanjut Bang. Itu kita dari rumah agak siang sih, nggak niat soalnya kan, emang nggak niat jalan-jalan kan. Oh, dadakan gitu? Iya, dadakan. Kita tuh nyampe Cibodas itu sekitar jam 3-an. Yang sepasang itu yang namanya Dos sama istrinya itu nyusul. Jadi kita nungguin dia lah di warung Cibodas itu. Ketika dia udah sampai itu jam 3:30 sore lah. Ya niatnya mau ngopi-ngopi aja kan. Ada celetukan dari, gua nggak tahu siapa itu, dari cewek, dari yang cewek itu. Entah itu yang temen gue yang mana, cuman emang ngomong gini, mumpung kita lagi di sini kita jalan ke Curug yuk. Nah, si Januar ini melarang, nggak usah lah, udah sore, lagian kita persiapan juga nggak ada. Tapi tau lah kalau cewek nggak diturutin, Iya. ya adatnya kan, pasti. iya, paling power inilah. Tapi nggak semua perempuan sih Bang ya. Iya, Mudah-mudahan ya. Akhirnya diiyakan lah sama Januar ini. Cuman ya mungkin dia udah pertimbangkan ya, dia udah mikir berapa langkah sebelum kita udah menuju ke Curug itu. Akhirnya kita OTW ke Curug. Itu perjalanan dari warung ke Curug Cismon itu lumayan kurang lebih sejam lah. Pas kita nyampe itu di Curug, ya biasa gue pun mandi di air terjun itu nggak bawa pakaian ganti, dengan celana jeans, sepatu boot, nggak pakai baju, karena nggak bawa baju dong, ya kan? Karena emang nggak ada niatan Nggak ada buat ke niatan, Curug iya, ya. masih bercanda-bercanda gitu. Kondisi warung itu di situ tutup semua kan. Dan gue rombongan terakhir. Jadi pas gue nyampe tuh udah banyak yang pulang. Temen gue ini nama Woyo mau buang air kecil di warung yang tutup. Jadi warungnya itu nggak tertutup sih, jadi kayak warung bambu gitulah. Kayak saung-saung. Iya, gitu. kayak saung gitu. Dia kencing itu. Nggak lama turun hujan. Masih gerimis tapi nggak terlalu deras ya kan. Anak-anak mutusin buat pulang lah. Di Curug Cismon itu ada 2 jalur kan. Yang satu itu gue kurang paham, cuman gue turun ke Curug itu lewat kaki tangga gitu ke bawah. Nah itu gue pulangnya naik ke tangga itu juga. Pas gue nyampe tangga itu udah maghrib. Hujan semakin deras ternyata. Akhirnya jalan-jalan muter, itu jarak pandang cuma 2 meter. Karena emang nggak ada kesiapan, ke Curug itu nggak ada yang mau center. Berarti bisa dibilang Iya, jarak pandang terbatas ya Bang? terbatas. Dan yang bawa jas hujan pun itu cuma Januar. Nggak ada yang sama sekali yang bawa, cuma dia aja. Akhirnya kita nemuin suatu tempat musola, cuman yang udah nggak terpakai buat neduh. Di situ kita lama lah neduh di situ. Hujan pun nggak reda-reda. Lagi ngobrol. Nah teman-teman gue nih ngeliat sosok anak kecil megang payung di situ Bang. Ngomong ke Januar, Jan, tanya tuh anak kecil tuh yang megang payung. Kali tahu arah keluar dari Curug nih. Soalnya emang di situ gue ngerasa sama teman-teman gue kayak diputar-putar gitu loh. Jadi kayak di situ aja gitu. Dan gue pun emang ngelihat kayak anjing hutan tuh ya lari, cuman nggak nyerang gitu, kayak kabur gitu. Diikutin lah sama Januar itu buat nyamperin anak kecil itu, mungkin mau nanya keluar dari Curug itu kan, dari musola itu. Dia ngikutin, anak-anak masih nunggu di musola itu sambil bercanda-bercanda. Nggak lama Januar balik, cuman nggak ada yang nanya, maksudnya langsung ketemu nggak? Di situ masih diem. Nggak tahu kenapa temen gue langsung nembak, lalu tadi bukan nyamperin anak kecil, ketemu nggak? Januar tuh kayak jawabnya gimana ya, mau bilang tapi kayak nggak mau diceritain. Cuman akhirnya dia bilang nggak ketemu. Bingung dong anak-anak ya kan. Lah bukannya semua orang itu anak kecil jalan, maksudnya kok nggak ketemu sih, dengan lu nyamperin jaraknya juga nggak jauh gitu kan.
Akhirnya ya udah nggak dipikirin, kita masih ngobrol-ngobrol di musola itu. Akhirnya kita memutuskan itu setelah dari musola ngeliat sebuah kafe rame. Oh, akhirnya lu tetap jalan Iya. buat keluar dari situ. Iya, buat mutusin buat jalan. Karena kita ngeliat dari musola, lihat kafe rame dong. Anak-anak, dia kita kafe aja ke situ ya, mungkin buat istirahat atau mau makan lebih safety lah bahasanya kan, karena ada orang juga. Cuman emang jaraknya lumayan jauh, cuman gimana ya? Dibilang jauh, nggak jauh banget, cuman pas kita jalan tuh jauh gitu. Karena itu posisi lu dataran tinggi atau gimana? Dataran tinggi. Jadi posisi musola itu di atas, kafenya itu kayak di bawah gitu. Oh iya. Pas dari musola itu kita jalan buat ke menuju kafe itu tuh masih kayak ngerasa diputerin. Kita ngeliat nih kayak ada pelang arah jalan gitu. Penunjuk jalan. Iya, penunjuk jalan. Kita ikutin sini nih. Kita ikutin. Ternyata masih di situ aja muter. Itu prosesnya lama kita buat menuju ke kafe itu. Bisa dibilang disasarin, dikederin gitu atau gimana? Mungkin iya. Soalnya Januar ini sampai berucap kayak gini. Gua asli orang sini kok masih aja diginiin sih kayak gitu. Ya gua kan nggak kurang paham juga lah yang kayak gitu-gitu kan. Tapi anak-anak akhirnya yaudah kita terusin aja. Itu jalan nggak mintar-mintar, bener-bener pegangan. 14 orang itu pegangan bener-bener nggak, supaya nggak kepisah. Kita jalan ya kan, masih itu proses gue nyampe ke kafe itu. Gue naik ke musola itu kan jam 7-an lah. Ke kafe itu jam 9. Baru nyampe ke kafe itu ya. Yang bikin gue kaget, pas gue nyampe kafe itu ternyata sepi. Dan anak-anak untungnya nggak langsung, kok nggak ada orang ya? Mungkin pada nahan semua saat itu ya. Nggak ngucap saat itu. Yang di pikiran gue itu gimana caranya nih gue keluar dari sini dengan, kan hujan masih deras dong di situ. Gue bukan nemu sih, ada meja, cuman tapaknya itu yang plastik bening tuh. Itu gue lepas buat leduk kepala lah. Maksudnya kalau emang mau terus jalan kita nggak terlalu basah gitu kan. Padahal emang udah basah. Iya. Ya. Akhirnya gue ngambil tuh yang tapak Plastik itu kan. Akhirnya kita lanjutin jalan. Itu gue masih muter-muter aja ternyata. Kok ini masih di tempat yang kayak tadi gitu. Masih ya muter-muter dari situ. Pas nyampe kafe itu jam 9. Lumayan lama tuh durasinya. Dari jam 9 gue buat terusin jalan kan biar bisa keluar dari situ. Sempat break juga di jalanan, kita benar-benar buntu gitu loh. Itu posisinya lu muter-muter itu maksudnya misalkan lu dari kafe nih Bang nih, lu muter ketemu kafe lagi itu atau gimana itu dong? Ngerasa kayak gue pernah lewatin tempat gitu. Jadi ntar naik, ntar turun, kadang datar, ntar kayak ketemu pelang yang gue lihat di situ lagi, kayak gitu. Sampai Januar ngomong gini lagi tuh, kan dari tadi udah gue bilang gak usah ke Curug, lagi juga udah sore. Ya mau gimana, udah saat emang udah kejadian kita lagi di sini, soalnya emang udah gini kan. Ya mungkin dengan pengalaman dia, emang apa-apa kalau kita jalan tuh, pertama jalan-jalan aja itu di tongkrongan gue emang dia yang ngasih ngasih kayak wejangan gitu. Ya, ngasih wejangan, terus ngasih opsi buat jalan-jalan ke sini gitu. Dia udah selalu ya sebelum punya SIM dia udah kemana-mana gitu. Ketika udah punya SIM malah nggak bisa pergi kemana-mana. Bang Januar Iya, ini. Bang Januar itu. Setelah gua jalan itu jam 10:30 atau jam 11-an, gua ketemu bapak-bapak. Dia negor.
pada mau kemana nih mas? Ini pak, kita dari Curug mau keluar tapi nggak bisa keluar gitu, ketemu maksudnya kayak disasarin pak. Ya gue rada parnonya, ini orang apa bukan gitu loh. Kan awal dari di musola gue ngeliat anak kecil Januar nggak ketemu. Ini pirasat gue sendiri ya, maksudnya dalam hati gue bicara kayak gitu. Dan di kafe itu juga kita ngeliat ternyata nggak ada orang, ya kan? Masih bertanya. Akhirnya kan, Pak ini kalau mau keluar kemana pak? Kau nggak tolong bantuin kita buat keluar dong, soalnya kita dari Curug itu maghrib tuh sampai sekarang belum keluar gitu. Akhirnya yaudah nanti saya anterin, cuman ke tempat dia itu kayak perumahan, cuman kayak rumah pohon cuman dari kaca-kaca gitulah. Akhirnya kita nyampe ke situ, emang bukan rumah penduduk sih, jadi kayak rumah apa gitu. Disuruh nunggu di situ gua rame-rame. Akhirnya dia pergi dulu, nggak tahu kemana. Tiba-tiba tuh dia datang tuh bawa kendaraan. Dijemput. Iya, dijemput, kita naik ambulan. Gokil. Lu dijemput pakai ambulan bang? Iya, naik ambulan. Sampai ngomong, ada yang temen gue nih ada yang ngomong kayak gini, ini serius pak kita keluar naik mobil ambulan? Iya, ternyata dia ke situ katanya sih abis nganterin kayak orang kecelakaan apa gimana, kurang paham juga. Ya mau nggak mau kita naikin di situ dengan 14 orang masuk ke dalam mobil ambulan itu. 14 orang bang, semuanya itu masuk? Semuanya masuk. Gokil, naik ambulan cok. Yang rasa di dalam ambulan itu kayak apa sih, malah kayak kita ada mayat di tengah kita di dalam ambulan gitu loh. Kayak gitu. Temen gue juga, ini bener gak nih ngerinya ntar dibawa kemana-mana gitu. Akhirnya tuh pas jam 12 kita benar-benar keluar dari area itu. Kita akhirnya sampailah di warung yang pertama tujuan kita buat ngopi-ngopi itu. Dan di situ baru ngebuka semuanya tuh anak-anak. Yang baru pada sounding. Iya, yang masalah dari musola di kafe itu rame. Akhirnya ngomong, lu ngerasa nggak sih pas kita di musola, di kafe kan kita ngeliat semua rame ya, kenapa pas nyampe kita sepi? Di situ Januar baru ngomong, kan udah gue bilang jangan, nggak usah maksain kayak gini-gini. Soalnya emang apa ya, dia emang asli daerah situ kan. Selama gua naik gunung sama dia pun atau jalan-jalan sama dia, khususnya ke daerah Jawa Barat ya yang diomongin gue percaya gitu, karena emang dia lebih pengalaman lah. Ya ada yang memutuskan buat nginep, cuman anak ada yang parno, saking paniknya saat itu ya trauma. Ada yang pulang, akhirnya memutuskan buat pulang rame-rame itu di situ. Hari itu juga. Cuman setelah nyampe rumah Januar baru ngasih tahu yang anak kecil itu juga. Nggak di saat di warung itu. Kalau yang di warung itu kita menceritakan yang kafe kan. Cuman pas nyampe rumah Januar menceritakan sosoknya anak kecil itu. Jadi itu Januar berceritanya ngikutin anak itu, emang mau nanya keluar dari situ kan. Ternyata tuh Januar ngikutin itu kayak masuk gerbang gitu, cuman pas dia masuk gerbang itu hilang. Anak kecilnya itu? Iya. Dan itu sosoknya anak kecil real gitu atau? Real anak kecil. Cuman megang payung jalan gitu. Dipanggil nggak nengok. Cuman anak-anak, Jan kejar Jan. Tanya mana anak itu kali tahu jalan keluarnya kemana gitu. Ya gue juga kurang paham sih maksudnya kenapa bisa kayak gitu. Apa gara-gara temen gue yang woyo ini kencing sembarangan? Ya yang sebelumnya ya, iya, pas di temen lu kan. Iya. Cuman kalau kata si Januar ini sih satu iya karena itu. Dan kita juga kayak kan suatu tempat wisata itu pasti ada batas jamnya lah. Kita melebihi, ya batas kunjungan kita ngelebihin jamnya, kita tambah juga mungkin udah ngelebihin jamnya kita masih berisik di situ. Ya kayak ngelanggar
tata krama di situ lah. Iya, di situ. Ya itu sih bang kayaknya. Gitu. Tapi gokil bang, gue masih tanda tanya nih ya, lu dijemput pakai ambulan bang, di dalam ambulan itu masih ada kerandanya itu bang? Nggak ada, cuman 14 orang ini ngerasa tuh kayak ada keranda, ada mayatnya. Kayak gua apa sih, ya kayak di pinggiran itu gua temen jangannya mayat gitu. Berarti tengahnya itu kosong? Kosong. Lu pada duduk di pinggir-pinggir, iya. Jadi kayak mau ke tengah tuh kayak nggak bisa, kayak kesentuh apa sih gitu. Iya kan, kalau yang kita tahu kan kalau ambulan itu di tengah kan biasanya keranda ya, kurung batang gitu kan. Ya, tapi itu nggak ada. Nggak ada. Tapi itu bener real bang ya, maksudnya real ambulan itu bener real ya. Karena kan dari yang cerita yang di musola, terus yang di kafe itu kan nggak real ya. Maksudnya emang kayak kelihatan kasat mata kan, kalau ini kan kosong. Iya. Masa nggak bisa ke tengah sih, kita geser duduk gitu kan biar muat lah 14 orang ambulan. Iya itu bang, sebenarnya gua nggak logis ya. Gitu, apalagi ambulan, lu gila dijemput 14 orang masuk ambulan, masuk angkot aja kita 46 aja udah mengapa bang? Dempet-dempetan kan. Iya. Oke Bang Arpan, terima kasih nih udah berbagi cerita lagi di channel kita ini. Mungkin di next pasti gue bakal undang lagi nih, karena gue yakin lu pasti banyak nih nyimpan cerita-cerita pengalaman lu. Apalagi lu bisa dibilang, nggak bisa dibilang ya, apalagi tuh udah pasti lu pencinta alam nih, pasti banyak nih. Penikmat gue. Oh penikmat. Berat kalau pencinta. Iya. Bener. Penikmat berarti kan seenggaknya lu udah banyak nih gunung-gunung yang udah lu taikin ya. Ya alhamdulillah. Nanti mungkin bisa di next nih ya teman-teman, nanti kita bakal undang lagi nih Bang Arpan buat cerita di sini lagi. Bang Arpan, mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang nonton nih. Pesan-pesannya apa ya? Kalau kita mau jalan-jalan ke tempat satu tujuan, kalau emang nggak siap, nggak usah diterusin. Resikonya kan bahaya juga kan. Ditambah juga butuh ketenangan, sama jangan terlalu panik saat kita lagi ada urgent atau momen yang bikin apa panik gitu loh. Ya alhamdulillah gue tuh punya sosok temen yang Januari ini benar-benar bisa mencairkan anak-anak supaya nggak panik gitu. Intinya itu sih bang. Oke, Bang Arpan. Terima kasih nih ya Bang Arpan ya, udah berbagi cerita, berbagi pengalamannya di sini nih. Semoga panjang umur, sehat selalu ya. Oke buat teman-teman, gimana tuh cerita dari Bang Arpan? Banyak pelajarannya juga ya dari cerita Bang Arpan ini. Dan selalu ingat, ambil posisi positifnya dan buang jauh negatifnya. Dan satu lagi, ingat, jangan pernah takut dengan adanya hal yang tak kasat mata. Tapi kalian harus yakin bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka. Gua Febri Riot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.